Gunakan semua kekuatan Anda untuk menjaga diri Anda dari perobekan dari situ. Apakah Pak dikatakan seorang laki-laki itu akan sukses apabila wanitanya mendukung dia? Apakah tidak cukup dengan harta atau tahta saja, Pak? Terima kasih. Tidak ada pria disebut berhasil secara utuh kalau dia hanya berharta dan bertahta tanpa didampingi wanita yang mulia. Wanita, meskipun itu juga harta, tetapi wanita itu demikian penting sehingga dia menjadi pemungkin keberhasilan banyak pria. Itu sebabnya orang katakan, behind a great man, there is always a greater woman. Karena banyak di antara istri kita sebetulnya kalau dia memutuskan berkarir sendiri lebih hebat daripada suaminya. Tetapi dibutuhkan pribadi yang sangat besar untuk ikhlas membiarkan suaminya yang tidak sehebat dia menjadi kepala keluarga dan tampil di publik sebagai raja. Gitu. Salam super Pak, Salam Mario. Tidak hanya wanita mulia yang kemudian menjadi pendamping pria yang super, tetapi karena berawal dari wanita yang memerdekakan suaminya, sehingga wanita itu layak dan pantas mendampingi pria yang super. Karena hanya pria yang ada rasa gembira di dalam dirinya, rasa merdeka di dalam dirinya, maka pria itu yang layak kemudian mendapatkan harta, tahta, dan wanita. Terima kasih. Sekali. Jadi memang dari dulu orang menyanyi wanita dijajah pria, itu terbalik biasanya. Karena tadi banyak pria yang harus dimerdekakan oleh suaminya. Berapa banyak suami menjadi pribadi biasa karena dicemburui, dikuatiri, diawasi, kemanapun pergi, bapak kemana, sedang apa, dibelikan kasih bel yang dari jauh bisa dibunyikan. So, kalau wanita ingin menjadikan prianya raja, dia harus membedakan antara perilaku kepada pesakitan di penjara dengan seorang raja yang sedang berusaha membangun kebesaran. Itu sebabnya wanita yang tidak membesarkan suaminya akan menjadi istri dari orang kecil. Sehingga kalau dia ikhlas membesarkan suaminya, dia akan jadi istri dari orang besar. Itu. Topik kita adalah harta tata wanita. Kok kayaknya wanita jadi seperti alat gitu Pak untuk dipergunakan oleh laki-laki. Terima kasih. Betul. Dan memang harus dipergunakan. Tahu kenapa? Banyak sekali orang marah karena dimanfaatkan oleh orang lain, padahal sebaik-baik manusia adalah yang bermanfaat bagi orang lain. Semua yang kita lakukan dari sekolah, pengalaman profesional, latihan, supaya kita dimanfaatkan. Dan orang-orang yang hidupnya baik adalah orang-orang yang dimanfaatkan oleh orang banyak. Karena dia dimanfaatkan maka disebutnya bermanfaat. Jadi kesimpulannya, jadilah pribadi yang ikhlas dimanfaatkan bagi kebaikan orang lain. Lalu kalau kita tidak ikhlas dimanfaatkan bagi kebaikan satu sama lain sebagai pasangan hidup, untuk apa lagi kehadiran Anda dalam kehidupan bersama itu? Pak Mario, Yes. Saya setuju sekali dengan bahwa di balik pria yang hebat ada wanita hebat di belakangnya. Yeah. Nah, sekarang ini ada fenomena, apalagi di masyarakat kota ya, bahwa menjadi single dan bahagia itu suatu pilihan. Apalagi ada lagunya juga. Nah, bagaimana pendapat Pak Mario tentang hal itu? Terima kasih. Super Pak. Semua orang yang mengatakan menjadi single dan bahagia sebetulnya akan memilih berpasangan kalau mungkin baginya. Tidak mungkin orang yang sudah beristri baik lalu menyanyikan single dan berbahagia. Ada istrinya lagi di belakangnya. Jadi kalau begitu, sudah dititahkan oleh Tuhan bahwa kita diciptakan berpasang-pasangan. Dan menikah bagimu itu agar kamu tentram. Jadi kalau begitu, terima saja yang sudah didirikan oleh Tuhan sejak lama. Pak Mario, Yes. tadi Bapak bilang tahta itu bukan untuk orang yang berwenang, tapi masyarakat kita masih berpikir orang yang harus didengar dan disetujui adalah orang yang berwenang. Bagaimana menurut Bapak?
Betul. Memang yang didengarkan yang berwenang, bukan yang menjabat. Yang berwenang. Itu sebabnya perintah dari pejabat belum tentu dihormati lebih baik daripada isu. Karena isu didengar dari orang yang berwenang. Istrinya. Itu, supirnya. Ya kan? Pak, saya dengar. Orang-orang yang berwenang. Orang yang berwenang itu orang yang Anda berikan hak untuk Anda dengarkan. Jadi kalau kita mau menjadi pribadi yang berwenang, jadilah pribadi yang orang lain memberikan hak kepada kita untuk bicara. Nah, orang-orang seperti ini bertahta tanpa jabatan. Kalau dia didengarkan, dia berwenang. Gitu. Yes. Dari ketiga hal tadi, harta, tahta, dan wanita, mana yang mempunyai pengaruh negatif terbesar? Terima kasih. Tidak ada di antara harta, tahta, dan wanita yang mempunyai pengaruh negatif kepada orang baik. Hanya orang yang salah sikap yang bisa jatuh karena salah satu dari mereka. Karena tidak harus harta dan tahta wanita yang besar ya. Kesalahan sikap membatalkan semua keberhasilan. Jadi bukan harta, tahta, dan wanitanya. Kan indah sekali kalau harta kita besar, tahta kita tinggi, kuat, dan wanita yang mendampingi kita mulia. Itu. Pak Mario, Yes. kita di sini semua tahu Bu Lina telah menjadikan Bapak begitu super. One day in your life, apakah akan berpaling? Terima kasih. Banyak pria datang kepada saya titip pesan. Pak Mario, ada pesan dari istri saya. Istri saya takut menjadi penikmat program Bapak karena takut kecewa. Maksudnya, karena Bapak nanti takutnya kawin lagi. Terus maksud istri Bapak berjanji nggak? Saya bilang, saya tidak usah berjanji. Satu, saya terlalu mencintai istri saya. Kedua, saya sangat takut kepadanya. Ketiga, saya sangat takut kepada Tuhan. Karena apapun logika kita, apapun rasionalisasi kita bahwa yang kita lakukan mencederai perasaan istri kita itu hak. Tetapi kalau hidup kita jadi turun karenanya, itu berarti salah. Gitu. Salam super Pak Mario. Salam super Bapak. Dari rekan-rekan semua tadi saya melihat bahwa bagaimana harta, tahta, dan wanita ini tidak lagi menjadi yang negatif, tapi menjadi yang positif. Hal-hal sekecil apa yang harus kita mulai dari awal supaya kita menjadi manusia super yang positif semuanya. Super sekali. Terima kasih. Kita semua sedang dalam perjalanan menuju sesuatu. Ada perjalanan yang belum tentu kita berhasil, berarti belum tentu kita gagal. Ambil perjalanan itu. Tetapi ada satu perjalanan yang pasti gagal. Yaitu perjalanan yang tidak adil, yang tidak jujur, yang tidak amanah, yang tidak santun, tidak penuh hormat. Itu perjalanan yang apapun canggihnya kualitas perjalanannya akan gagal. Tetapi upayakanlah sesuatu yang memungkinkan kita menjadi pribadi yang bermanfaat bagi orang lain. Karena kalau kita bermanfaat, Tuhan akan hadiahkan harta yang besar tadi. Diberikan kewenangan untuk didengarkan banyak orang dan didampingkan dengan wanita yang kita muliakan. Itu. Super sekali. Dan tentunya jangan kemana-mana karena kita akan segera kembali. Tetap saksikan Mario Teguh, Golden Ways.